Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D, episode 8, Game Data. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang data yang ada di dalam game. Hampir kebanyakan game pasti memiliki data di dalamnya. Datanya berupa informasi-informasi ya terkait karakter, permainan, ya, sampai dengan ke item inventory. Bahkan di dalam permainan game yang kompleks ya, seperti MMORPG, data bisa berkembang luas sampai ke enemy ya, hingga ke hal-hal kecil lainnya. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa kegunaan data-data tersebut gitu kan? Sama halnya seperti aplikasi ya, keberadaan data dapat membuat game ini menjadi dinamis atau fleksibel ya, sehingga dia dapat di-maintenance. Nah, dapat di-maintenance, di-update dan lain-lain ya. Gampangnya juga, keberadaan data dapat membuat game ini bisa di-save dan di-load. Nah, pada United Kingdom 2D ini memiliki informasi-informasi antara lain pada karakter ya. Karakter itu mencakup HP, MP, SP, stack point ya, stack level, game point sampai ke kill count. Nah, selain dari itu juga terdapat item-item ya yang berada pada inventory. Nah, informasi-informasi ini harus dapat tersampaikan ya tidak hanya di satu scene, tapi mencakup scene-scene yang lain. Nah, pada game ini memiliki dua buah scene, ada campfire dan last stand. Masing-masing dari scene ini menggunakan informasi yang sama. Nah, bagaimana caranya supaya informasi tersebut dapat di-share ya, dapat dibagikan. Ya, jadi ketika saya dapatnya di last stand, dapat sebuah item drop ya. Kemudian item itu saya olah di campfire di UI-nya ini, gitu kan. Kan di UI ini kan ada bench ya. Ada bench di mana saya bisa crafting dan furnish, ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya informasi-informasi yang ada di last stand itu tidak hilang? Begitu juga sebaliknya, saya sudah membuat sebuah item di campfire. Lalu item tersebut ingin saya gunakan di last stand. Nah, gitu. Jadi adanya shareable ya atau sistem bagi membagi. Nah, agar informasi itu tidak hilang, maka harus saya simpan ke dalam bentuk data. Dalam game yang kompleks, saya dapat menggunakan database. Kan? Nah, database ini bisa saya load di setiap scene yang aktif. Namun, ada cara yang lebih mudah lagi ya, atau ada cara yang paling simpel lagi di Unity dalam menyimpan data menggunakan script table object. Nah, script table object ini adalah salah satu fasilitas atau fitur yang ada pada Unity ya. Pada itu, saya akan membuat satu folder baru di script. Ini script ya, saya buat satu folder baru, saya kasih nama data. Ini ya. Lalu di dalamnya saya akan membuat script terlebih dahulu ya. Jadi script table object itu dapat dilahirkan melalui script, namanya juga script table object ya. Jadi dibuat scriptnya terlebih dahulu. Nah, dari scriptnya itu baru dirubah menjadi prefab ya. Saya kasih nama game data atau ya game data aja ya. Nah, saya akan langsung ke Visual Studio-nya ya. Nah, di dalam game data ini nanti akan memuat informasi-informasi terkait player dan inventory-nya ya. Kalau pada player aktif, di sini kan sudah saya buat yang namanya unit point ya. Jadi unit point terbagi menjadi dua, ada current point dan maximum point. Terus ada current stock, di mana current stock ini tidak boleh melebihi dari maksimum dan tidak boleh kurang dari 0. Ini akan saya tambahkan satu lagi untuk yang maksimum stock. Ini untuk set awal ya.
Nah, seperti ini aja bunyinya. Nah, jika dilihat lagi di player aktif, sudah terdapat beberapa informasi-informasi terkait karakter ya, antara lain HP, MP, SP, move speed, dan attack speed. Nah, nanti di game data ya, nanti di game data ini juga akan memuat hal yang sama ya. Hanya saja bedanya, game data tidak mendapatkan warisan dari mono behavior, melainkan dari scriptable object. Nah, untuk memudahkan pembuatan prefab nanti di dalam Unity ya, saya akan menambahkan sebuah atribut baru di sini, yaitu menu ya. Saya akan membuat menu. Jadi nanti di Unity itu ada menu khusus untuk membuat game data ini ya. Keterangannya sudah ada sebenarnya di sini ya, tinggal diikutin aja. Ya ada file name dan menu name ya, sama order. Dari itu urutannya. Jadi saya tinggal ketik aja berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di dokumentasinya ini ya. Nah, setelah selesai, ini ya, ini sudah saya buat create asset menu. Nanti namanya data, masuknya di scriptable object, garis miring game data. Untuk ordernya saya buat ini order 1. Jadi nanti kalau saya buat scriptable object yang lain lagi, nanti ordernya bisa saya naikin jadi 2 atau 3 begitu ya. Nah, isi dalamnya saya cukup ambil dari informasi yang ada di player ya. Jadi untuk saat ini saya kopikan dulu aja. Nanti kedepannya ini akan saya hapus ya. Di playernya akan saya hapus. Nanti akan saya gunakan semuanya terpusat atau data centernya ada di scriptable object ini. Lalu saya akan tambahkan lagi, ini kan baru ada 5 ya. Saya akan tambahkan lagi untuk level point, kill point, dan game point. Itu informasi sisanya itu sudah dibuat sebenarnya di game manager. Nah, pada game manager ini sudah ada ya, 3 ini ya. Level point, game point, dan kill point. Nah, ini saya ambil aja. Saya kopikan dulu ke dalam game data. Nah, kayak gini. Informasi selanjutnya setelah karakter ya adalah inventory. Nah, inventory ini terkait dengan item ya, yang pada di game manager sudah dibuat untuk item setnya. Tapi item set ini masih kurang ya. Ini harus saya tambahkan lagi. Jadi ini saya rubah ya, yang tadinya power green, saya rubah jadi green power. Red ini saya ganti jadi redstone. Dan blue saya ganti jadi blue crystal. Ini nanti akan menuai error ya, akan memicu error di script yang lain. Apa nanti saya betulkan. Nah, saya akan menambahkan total itemnya ada 10 ya. Saya akan menambahkan sisanya di bawah sini ya.
Nah, dapat dilihat ya di item handler terjadi error yang sangat banyak ya. Ini gimana? Gak apa-apa nih dikomentarkan saja dulu. Dan ganggu ya. Dia akan dibetulkan kemudian ya. Penting errornya hilang dulu ya. Jadi saya komentarkan. Kembali ke game manager. Sekarang saya akan membuat kelas baru di sini ya. Kelas ini boleh dibuat dalam file terpisah atau bisa saja langsung ditulis di sini di game manager. Kelas ini saya beri nama item collection. Nah, supaya kelas ini dapat diinspeksi di dalam Unity ya, saya akan tambahkan serialis di sini. Nah, nggak ada serialis berarti saya tambahkan using system terlebih dahulu. Serializable. Nah, begini. Di dalamnya saya tambahkan sebuah konstanta. Konstanta ini digunakan untuk membatasi jumlah item yang diizinkan. Jadi saya kasih nama max item. Nah, jumlah item yang dibatasi yang hanya diizinkan tidak boleh lebih dari 999. Nah, baru selanjutnya saya akan membuat atribut untuk item ini ya. Nah, setelah saya buat, terdapat 5 buah atribut utama ya pada item. Yang pertama adalah UID-nya, unique ID, lalu ada nama, lalu ada deskripsi, lalu ada amount ini total quantity-nya ya. Lalu ada status is tag. Nah, status is tag ini sebenarnya digunakan untuk penanda kalau item itu boleh ditumpuk atau tidak. Karena nanti item itu terbagi menjadi beberapa hal ya sebenarnya ya. Ada yang tergolong material, ada yang tergolong consumable, dan ada yang tergolong equipment. Nah, kalau dia tergolong material atau consumable itu dapat di stack. Di stack itu maksudnya saya punya potion 1, saya punya potion tambah lagi satu potion. Nah, nanti quantity-nya berubah. Yang tadinya kali 1 jadi kali 2. Tetapi kalau dia jenisnya equipment, nah itu kan nggak boleh ditimpa ya. Dia tidak boleh ditimpa karena nanti kena ke seperti durability ya. Jadi beberapa equipment itu kan nanti punya durability. Nah, durability ini yang membuat item itu tidak dapat di stack. Nah, penandanya gunakan is stack. Sebenarnya kalau di game ini belum nyampe ke situ ya, karena itemnya masih saya buat secara statis. Tapi nggak apa-apa, ini saya tambahkan dulu. Selanjutnya saya akan buat stok. Stok ini adalah propertinya amount ya. Ini yang saya tambahkan, saya kasih nama stok. Kenapa saya tambahkan? Karena ini akan mencegah terjadinya nilai negatif atau nilai yang melebihi dari konstanta ya. Makanya saya buat properti aja. Nah, nanti dilakukan pengecekan amount sama dengan value. Kalau amountnya melebihi dari nilai konstanta, ya kan? Jika dia melebihi nilai konstanta, maka amount akan ditahan di angka maksimum. Ya. Jadi dia nggak bisa lebih, gitu. Nah, sebaliknya, jika amount kurang dari 0, artinya kan dia minus ya, maka
Jika dia minus, ya dikembalikan ke nilai 0. Gitu. Nah, setelah properti selesai, untuk mempermudah pengaksesan amount, karena kan gini ya, stok ini kan properti dari amount. Nah, yang namanya item, kalau saya jumlahkan dengan item, nah misalnya saya punya item collection A, saya jumlahkan dengan item collection B, maka kan sejatinya yang nambah itu kan amount-nya ya. Nah, maka dari itu supaya mempermudah proses penjumlahan ataupun pengurangan, saya akan membuat overload operator ya. Jadi dengan kata lain saya akan membuat modifikasi dari tanda plus ya, operator plus. Nah, operator plus dalam sisap itu selain untuk menjumlahkan, dapat saya buat sebagai overload ya. Jadi saya overload aja supaya dia bisa mempunyai fungsi yang berbeda. Caranya gampang, cukup buat public dan dia harus statik ya. Overload operator itu harus sifatnya statik. Terus nama kelasnya untuk menandakan kembalian dari nilai penjumlahan ini adalah tetap kelas. Sehingga item A, item lumber ditambahkan dengan item lumber jadinya adalah item lumber yang memiliki quantity 2. Nah, seperti itu. Nah, ini operator plus ya. Terus layaknya operator plus itu ada nilai pertama sebagai nilai dasar dan nilai kedua adalah nilai penjumlahnya ya. Nilai dasarnya sudah pastilah dia adalah kelas ya. Collection A. Lalu penjumlahnya adalah B. Nah, isi operasionalnya adalah A titik stok ya kan sama dengan A titik amount dijumlahkan dengan B. Nah, ini dasar operasinya ya untuk penjumlahan. Lalu A stok yang sudah berubah nilainya akan saya return. Jadi kan sudah berubah dia, sudah dijumlahkan. Nah, ini overload pada operator ya. Ini jarang terjadi di dalam pemrograman level biasa ya. Ini terjadi di level advance. Lakukan hal yang sama tapi untuk pengurangan. Ya, ini sebenarnya tergantung ya, mau di perkalian juga ada, mau di pembagian juga ada, terserah ya. Tapi di sini yang saya buat cukup penjumlahan dan pengurangan. Nah, setelah selesai untuk item collection-nya, saya akan kembali ke game data. Inventory dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan cara dinamis atau dengan cara statis. Kalau cara dinamis, saya perlu membuatnya dalam bentuk array list ya. Jadi dibuat seperti collection menggunakan array list. Atau bisa juga dibuat dengan statis. Kalau statis berarti ditulis satu demi satu ya. Kalau jumlahnya ada 10 ya saya tulis 10. Nah, sebenarnya kalau untuk game-game yang besar itu lebih bagus dinamis ya, karena dinamis kan tidak ada apa ya, tidak ada acuan. Kalau player itu bisa memiliki berapa item, bisa 5, bisa 10 tergantung pencapaian yang dia dapatkan di dalam game. Nah, berhubung di game saya ini itemnya saya set secara statis, artinya sudah saya tetapkan jumlahnya ada 10, maka di sini bisa saya tulis langsung secara manual. Jadi tinggal tulis saja public seperti ini. Nah, item collection tadi yang saya buat di dalam kelas, saya jadikan tipe ya. Item collection, saya mulai dari green. Ya, kayak gini. Nah, terus ini diperbanyak sampai dengan 10 ya. Nah, setelah saya tulis 10 ya, jadinya kayak gini, lumber, gold bar, crude oil, magic coal, magic powder, elixir, dan scroll. Nah, untuk game point ini kembali saya harus batasi ya. Karena saya harus batasi, maka saya akan buat konstanta. Konstantanya bisa dibuat private, bisa juga dibuat public, tergantung kebutuhan ya. Kalau cuma dikonsumsi di dalam game data aja, berarti cukup private ya, private konstanta. Kalau mau dipanggil di tempat lain ya buatnya public. Max point. Nah, gold point atau game point yang diizinkan saya batasi segini ya, 99.000 sekian. Nah, baru habis itu saya tinggal ambil aja dari
Ini ya stok. Ini di copy aja, pindahkan ke sini. Nah, sini saya tulis game point stock. Yang di return bukan amount ya, tapi game point-nya ini yang akan di return. Ya, kayak gini. Sekarang saya akan buat metode reset. Nah, metode reset ini sebenarnya indikasi bahwa game itu dimulai dari baru ya. New game. Jadi new game itu kan pasti ada reset ya, data bawaan, gampangnya gitu ya. Nah, reset game. Reset game ini yang pertama kali saya setting adalah health-nya dulu ya, health-nya. Jadi ketika awal dimulai, health player itu kondisinya seperti apa? Di sini ada dua, ada maximum point dan ada maximum stock. Nah, maximum stock ini adalah propertinya ya. Kalau mau lihat isinya, tekan F12. Nah, jadi setnya dijadikan maksimum point. Jadi misalnya maksimum poinnya 100. Nah, nanti current poinnya juga akan ngikut 100. Untuk darah health pointnya misalnya saya kasih 2500 ya. Coba di angka 2500. Ya, ini sama dengan ya. Lanjut. Untuk stamina, magic dulu. Untuk magic point, saya set 200 ya misalnya. Nah, untuk stamina, set 500. Selanjutnya untuk move speed, attack speed, kill point, dan ya untuk move speed, attack speed ya, level point, kill point, dan game point. Langsung aja pastekan di sini. Nah, ini ya. Jadi move speednya saya set 5, attack speednya saya set 0,5 atau setengah detik. Level pointnya di default dulu, jangan langsung keisi ya, tapi default. Lalu kill pointnya 0 dan game pointnya modal awalnya adalah 100 poin. Nah, untuk item akan diberikan elixir sebanyak 10 dan scroll sebanyak 5. Nah, ini untuk item awalnya ya, item awalnya. Ya, ini reset game. Jadi ketika game pertama kali dimulai ya, health point player adalah 2500, magic pointnya 200, stamina-nya 500 ya. Lalu move speed, attack speed sudah disetting, kill pointnya 0, game pointnya 100, dan diberikan dua item default ya, yaitu elixir sebanyak 10 dan scroll sebanyak 5. Nah, kalau sudah selesai, kembali ke Unity. Script table object yang sudah saya buat ini dapat dibentuk di dalam Unity dalam wujud prefab ya. Saya akan taruh di bagian resource di sini ya. Saya akan buat folder baru. Saya kasih nama sama ya, data. Nah, sekarang dalam folder data ini ya, tadi kan di script ini saya tunjukin lagi dari sini ya. Dari scriptnya tadi kan ada yang namanya create asset menu ya di sini nih, create asset menu file name data ya. Nah, ini sebenarnya munculnya itu di sini nih efeknya nih. Klik kanan, create. Nah, script table object munculnya di sini, game data. Ini yang tadi yang saya buat pakai script tadi ya, create asset menu. Nah, ini game data tinggal saya klik aja. Nah, isinya ya sama ya. Saya kasih nama player info. Ini adalah hasil dari script table object yang kemudian dibentuk menjadi sebuah prefab ya.
Di dalamnya semua atribut-atribut yang telah ditulis di dalam script muncul di sini sebagai inspektor ya, properti yang dapat diinput. Nah, beberapa seperti help point, magic point, sampai dengan move speed hingga ke game point ini akan diisi secara otomatis ya. Karena di scriptnya kan sudah saya buat fungsi reset gamenya ya, reset game. Nah, fungsi tersebut membuat ketika game dimulai pertama kali ya, ini akan langsung terisi secara otomatis ya. Tetapi berbeda dengan yang di item. Ini kan itemnya ada banyak nih ya, ada 10. Nah, ini kan masih default semua ya, default. Dan ini tidak saya buat fungsinya di dalam script ya. Tidak saya buat fungsinya di dalam script untuk ini diatur. Belum ada, sehingga ini harus diatur secara manual. Cara ngatur manualnya ya tinggal UID-nya aja diganti ya. Misalnya green order gini. Nah, lalu name-nya. Lalu deskripsinya misalnya raw material. From script. Nah, amunnya saya kasih 1. Ya, seperti ini. Stack-nya nggak usah dihidupin ya. Biarin aja. Di sini stack nggak terlalu berguna ya, nanti saya hapus aja. Nah, setelah nanti item sudah disetting ya, ini belum saya setting, nanti aja settingnya. Yang penting sudah dibuat ya. Nah, setelah dia sudah dibuat, maka yang perlu saya lakukan adalah memperbaiki slot yang ada di panel canvas ya, di panel inventory. Nah, kok canvas. Jadi kan saya ada buat panel inventory di canvas. Ini panel stock ya. Nah, di mana di sini ada panel storage dan panel storage itu terdapat konten. Di konten ini kan banyak sekali pilihan. Kalau mau lihat ini, saya aktifkan dulu. Untuk proses ini kan belum selesai ya. Harusnya kan ketika saya klik salah satu item, maka kan di sini muncul itemnya apa, deskripsinya apa, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa ngeklik salah satu dari sini, lalu di sini berubah ya, di deskripsinya berubah. Maka dari itu, setiap isi dari konten, ya, isi dari konten ini atau biasa yang dikenal dengan nama slotnya ini, ada 12 slot, hanya 10 yang terisi. Maka di masing-masing slot itu ya, di 10 slot ini yang terisi harus saya berikan sebuah script ya untuk menghandlernya, untuk menghandle. Saya masuk ke script handler. Nah, di folder ini saya akan buat satu buah script baru. Saya kasih nama slot handler. Nah, slot handler ini kemudian saya add-kan menjadi komponen di dalam isi dari ya, masing-masing slot ya, masing-masing konten ini dimulai dari 1 sampai dengan 10 yang ada isinya, yang kosong biarkan. Nah, saya tinggal drag aja nih slot handler, masukkan ke sini. Dah. Karena script ini hanya bersifat sebagai handle ya, bukan sebuah script aktif, maka saya tidak perlu menambahkan start dan update di dalamnya. Cukup saya aplikasikan saja ya. Intinya, slot handler ini nanti akan bekerja sama dengan GUI aktif ya, GUI aktif, di mana nanti di slot handler ini bertugas mengangkat item yang terpilih ya. Jadi ada item yang harus dipilih. Nah, setelah item itu dipilih, kemudian didelegasikan ke dalam, dibuat delegasinya ke dalam UI ya, sehingga UI bisa merespon, oh item mana yang sedang terpilih untuk ditampilkan di dalam label item dan label deskripsi. Maka dari itu, di setiap slot handler harus memiliki identitas item ya, dan data untuk mengakses item-item yang sudah dibuat di dalam script table object tadi. Maka langsung saja saya buatkan public propertinya ya, public attribute. Gak usah pakai properti, atribut aja. Item set, di sini sudah ada item set. Nah, saya akan panggil script table object-nya ya. Sini sudah ada ya, game data.
Nah, saya akan buat untuk properti item selected ya. Public. Saya tinggal pakai item collection yang sudah saya buat. Item collection ya ini. Lalu saya kasih nama item selected. Nah, properti ini cukup pakai get aja, nggak usah setnya. Karena kan ini adalah sebuah properti yang mengatur item apa yang akan terpilih nanti ya. Maka dari itu di sini langsung saya switch saja ya. Switch. Karena itemnya statis ya, karena itemnya statis tidak dinamis, jadi saya harus menggunakan switch. Kalau dinamis jauh lebih gampang, tinggal saya pakai looping for each, nanti semuanya dapat ya. Nah, berhubung datanya statis, tidak terstruktur ya, artinya ya, statis ini tidak terstruktur, saya tidak memasukkannya ke dalam array, jadi prosesnya harus betul-betul saya tulis satu demi satu. Jadi memang lebih enak kalau dibuat struktur ya, jadi lebih gampang aksesnya. Nah, jadinya kayak gini ya, banyak. Oke, default akan saya hilangkan. Caranya gampang, di sini kan ada cache ya. Jika cache item adalah green array, maka di sini ada kata break ya. Nah, kata break ini tinggal saya ganti aja ke return data titik. Nah, ini kan ada banyak pilihannya nih. Tinggal pilih aja, itu kan. Misalnya green array, maka ya dicocokkan aja. Nah, seperti ini. Ini biar ringkas dibuat seperti ini bisa ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang lain. Ya, di sini return apa? Data item red. Nah, kayak gitu. Terus sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai dibuat, jadinya kayak gini ya. Jadi masing-masing sudah ada ya. Untuk item, ya sampai typo ya, jangan sampai salah ketik, nanti berbahaya. Tambahkan return null di akhir ya. Return null ini nanti untuk jaga-jaga kalau adanya pilihan selain dari item set, tapi itu sangat jarang terjadi ya. Sangat apa ya? Kalau terjadi by system itu sangat jarang. Nggak tahu kalau ada perubahan dari luar mungkin saja terjadi, tapi sangat jarang intinya ya. Nah, karena ini adalah handler ya yang digunakan untuk slot diklik, maka saya harus membuat sebuah fungsi di sini, fungsi yang akan mengatur slot ketika diklik ya. Jadi public void button slot handle. Lalu saya jadi bingung, apa yang harus saya isikan di button slot handler ini? Nah, kalau diperhatikan baik-baik lagi ya, slot handler ini kan sebenarnya hanya menentukan item apa yang terpilih ya, item apa yang terpilih oleh user. Nah, maka dari itu nanti isi dari button slot ini biarkan UI yang menentukan. Karena UI yang lebih tahu apa yang harus dilakukan ya. Maka di button slot cukup saya kirim delegasi ya. Saya kirim delegasi aja. Nanti delegasi itu akan digunakan oleh UI ya. Tergantung UI-nya nanti mau diberlakukan seperti apa. Buat delegasi, saya cukup menambahkan satu buah properti di sini. Public action ya. Nah, action itu didapat dari using system. Ini action. Saya kasih actionnya butuh parameter enggak? Nah, kalau butuh parameter, tambahkan template di sini ya. Parameternya adalah item koleksi karena yang namanya button handler itu kan pasti butuh item yang terpilih pada saat itu apa. Nah, item yang terpilih di sini kan berupa item collection ya. Ini kan berupa item collection. Nah, item collection jadikan parameter. Saya kasih nama slot action. Nah, penjelasan konsepnya itu, slot action ini butuh parameter ya. Parameter itu didapat dari item yang dipilih. Tahu dari mana item itu dipilih? Item itu dipilih taunya dari
public item set yang ada di tiap-tiap slot. Slotnya kan ada banyak tuh, ada 10. Nah, masing-masing slot itu nanti punya item set yang berbeda. Nah, item set itu kemudian di switch ya atau dipilih. Nah, setelah dipilih dikembalikan ke wujud data karena ini kan hanya berupa integer ya, ini enumerasi. Isinya hanya integer. Misalnya green ore ada satu, ya kan green ore itu item setnya satu. Nah, di switch di sini. Kalau yang kepilih itu angkanya satu, maka di return menjadi item ya, di return menjadi item. Nah, item ini dijadikan parameter untuk dikirim ke UI karena kan delegasi ini ya. Nah, delegasinya nanti tinggal dibuat di sini. Jadi dikirim ya, dikirim ke UI slot action info. Nah, masukkan parameternya. Nah, jadi begitu ya konsepnya ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, jadi konsepnya slot action ini nanti akan mengambil parameter ya, akan mengambil parameter item selected. Item selected didapat dari masing-masing slot karena masing-masing slot memiliki identity atau item set yang berbeda ya. Nah, item set di sini kemudian di-convert menjadi item data. Item data itu lalu dikirim ke UI menggunakan delegasi. Nah, nanti UI yang akan terima. Saya tinggal masuk ke UI. UI ambil bagian initialis. Nih, initialis komponen. Nah, di sini ada inventory, ya kan? Nah, ini akan saya modifikasi. Karena saya sudah memiliki slot handler, saya tinggal tambahkan aja di initialis awalnya ya. Sini private slot handler. Saya buat jadi array biar dia terstruktur. Item. Nah, seperti ini. Lalu array slot handler saya initialiskan ke dalam sini. Nah, ini ada di atas txt quantity. Saya tinggal tambahkan item sama dengan new slot. Harus diinitialis dulu ya, kalau enggak nanti error ya, harus diinstansikan dulu untuk mencegah terjadinya error null pointer ya. Kemudian masukkan dia ke dalam perulangan. Nah, di sini ada perulangan ya. Item dengan indeks array ya. Nah, item ini kan berada di panel item nih ya. Nah, ini panel itemnya saya copy, pindahkan ke sini. Terus saya get komponen. Ini harus saya lakukan untuk mendapatkan delegasinya tadi ya. Kan dia ada delegasi tuh di slot handler. Nah, saya harus dapatkan dulu. Saya harus get dulu slot handlernya di masing-masing dari panel ya, dari slotnya ini kan slotnya saya ulang nih, masing-masing slot. Nah, dari masing-masing slot itu saya get komponen untuk mendapatkan slot handler. Ini gunanya untuk apa? Untuk supaya saya dapat mengakses delegasinya. Nah, ini nanti delegasinya ketangkap nih. Namanya slot action. Nah, ini ada kan slot action. Ada. Nah, di sini tinggal saya masukkan aja action apa yang mau saya pakai ya. Nah, karena saya belum punya fungsinya, saya akan buat dulu fungsinya di sini. Item aktif. Nah, item aktif ini saya pindahkan ke sini. Nanti akan terjadi error ya. Kenapa error? Karena dia butuh yang namanya parameter ya. Parameternya harus sebuah item. Nah, tinggal saya tambahkan aja di sini. Item collection. Nah, selesai. Errornya hilang ya, karena ini delegasinya. Nah, ini fungsi yang berjalan sesungguhnya. Jadi ini fungsi ini akan berisi di sini ya, akan ngisi di sini nanti. Nah, di fungsi ini UI bisa menentukan ini tinggal txt ini aja yang dipanggil. Nah, titik teks sama dengan ya kan item titik. Nah, yang satu item titik name kan ada nanti name tuh. Yang satu item titik description.
Nah, kalau ini saya tulis di handler kan nggak mungkin. Karena di handler tidak mengenal adanya item text ini ya. Item text ini kan hanya dikenal di UI. Makanya saya butuh delegasi. Gitu kan. Nah, delegasinya ditaruh di button handler. Nanti button handler akan menjalankan ini. Gitu. Sehingga setiap panel yang ada 10 ini akan dimasukkan ke dalam perulangan, lalu diambil slot handlernya, gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan delegasinya. Nah, delegasinya kemudian dikirim. Kembali ke Unity, sekarang akan saya aplikasikan ke salah satu panel aja yang sudah saya setting di player info ini. Ini kan baru satu yang saya setting ya, green array. Nah, saya tinggal masuk ke green array. Untuk settingannya ya, langkah pertama di slot handler, di sini ada item ya, pasang dulu identitasnya. Karena yang aktif adalah green array, jadi di sini harus saya rubah default ke green array. Nah, ini penting ya, ini identitas. Jadi kalau saya klik yang redstone, ya ini harus diganti redstone begitu, misalnya panel 2. Nah, panel 2 ini kan redstone, ya ini diganti redstone, begitu seterusnya ya. Lalu untuk data ini tinggal saya drag aja ya, player info ini saya drag aja ke dalam sini. Nah, selesai. Nah, perlu diingat karena panel item ini adalah button ya. Jadi saya harus tambahkan komponen baru yang namanya button ya. Jadi ini saya add aja, klik sini, add komponen, saya klik button. Ada ya nih ya button. Nah, di button ini di sini ada listener, listenernya di add. Ini di drag aja panel itemnya. Lalu di sini ada yang namanya slot handler. Nah, panggil yang namanya button slot handler nih, dipanggil ya. Nah, selesai. Waktunya menguji ya. Ini diuji dulu. Saya play. Tidak ada perubahan pada data ya, karena memang belum disetting, belum dipanggil fungsi resetnya ya. Nanti ini akan saya bahas di selanjutnya ya. Cuman di sini baru ada satu item yang disetting. Nah, sekarang waktunya saya uji ya. Kalau di home jangan kaget, di home memang belum ada perubahan ya, masih default. Masih default. Tapi di stock, ini bagian stock, sekarang lihat. Pada redstone ini tidak ada masalah ya, nggak ada terjadi apa-apa karena memang belum dibuat ya. Tapi di green ore ini ketika saya klik, nah muncul ya, item selectornya sudah ada. Dan ini diambil dari player info ini ya, item info. Masukin ke sini, nah diklik. Ini yang dikenal dengan item selected. Nah, proses pemanggilannya dia menggunakan delegasi. Gitu. Hati-hati dalam mempelajari delegasi ya, itu memang rada sulit dipelajari ya, agak sulit dipelajari, pelan-pelan aja. Nanti akan saya buat pembahasan khusus untuk game pemrograman ya. Nanti akan saya bahas di situ dunia orientasi objek ya, pemrograman orientasi objek di dalam game. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.